Oke, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya. Saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di rumah. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang playlist kita untuk tutorial pemrograman PLC dan HMI. Nah, kita akan mulai explore lebih jauh gitu ya. Kemarin setelah kita menunjukkan hardware yang digunakan, nah sekarang kita akan mulai memanfaatkan hardware ini, gitu ya. Hardware ini akan mulai kita manfaatkan dengan menggunakan sistem yang internal, ya. Nanti selanjutnya kita akan belajar yang eksternal. Jadi kalau nanti internal, maka kita tidak perlu melakukan proses wiring. Wiring input dan wiring output itu sudah ada, sudah disambung di dalam modul ini, ya. Jadi nanti kita akan fokus bagaimana untuk memanfaatkan tombol terus menghidupkan lampu. Jadi nanti ada 8 tombol menghidupkan 8 lampu. Begitu ya. Karena ini sudah disambung secara internal sehingga kita tidak memerlukan proses untuk wiring. Jadi nanti setelah switch ini kita posisikan di internal, nanti kita akan melakukan proses pemrograman di dalam PLC. Nanti tombol 1 menghidupkan lampu 1, tombol 2 menghidupkan lampu 2, dan seterusnya. Ya. Jadi programnya sederhana. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana kita melakukan proses pemrograman, pertama kali membuka softwarenya CX Programmer karena kita menggunakan PLC Omron gitu ya. Terus kemudian kita perlu setting PLC-nya. Nanti kita akan menggunakan informasi yang sudah kita peroleh kemarin bahwa PLC-nya adalah CP1E N20DRA. Ya, berarti nanti kita pilih CP1E N20 begitu. Terus nanti kita akan punya tombol virtual juga, gitu ya, dan lampu virtual ya yang ada di HMI. Jadi bagaimana nanti kita menggunakan software CX Designer untuk mendesain tombol, ada 8 tombol dan juga nanti ada 8 lampu yang akan kita nyalakan sama persis dengan kalau kita nyalakan dengan tombol yang ada di luar di sini. Oke, mari kita explore lebih jauh. Nah, pertama kali tentunya apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghubungkan terminal power di sini, ya, terminal power. Oke, ini kita hubungkan terminal powernya, ini sudah terhubung ke listrik. Terus kemudian kita hidupkan saklarnya. Ini saklarnya ada di samping di sini, ya. Kita hidupkan. Nah, ini sudah on. Maka di sini PLC-nya powernya on. Nah, kita tes yang ada di sini. Nanti saya akan tunjukkan lebih dekat bagaimana 8 tombol ini nanti akan menyalakan indikator yang ada di sini menunjukkan bahwa tombolnya ini sudah terhubung ke input PLC. Sedangkan outputnya nanti kita coba akan melalui program. Oke, mari kita lihat lebih dekat bagaimana tombol ini nanti bekerja. Oke, sekarang kita cek. Ini adalah tombol detain dan tombol untuk push button-nya. Ini semua terhubung ke input ya. Ini ada 8 input ya, baik detain maupun push button ini terhubung ke alamat yang sama. Jadi push button Anda lihat kalau ini saya tekan, maka di sini indikator lampu yang di alamat 00 menyala, alamat 01 menyala, 02, 03, 04, 05, 06, dan 07. Jadi ada 8 bit input. Terus kemudian ini sama untuk alamat 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 ya. Jadi ini
semuanya terhubung ke inputnya. Nah, sekarang bagaimana nanti kita akan membuat program, ada 8 input, kemudian ada 8 output lampu, gitu ya. Oke, mari kita lihat programnya secara langsung, terus nanti kita aktifkan di sini, ya. Nah, untuk memprogram PLC, ya, maka nanti kita perlu kabel USB. Ya, ini kabel USB-nya saya hubungkan ke terminal yang ada di PLC. Ini adalah program untuk PLC-nya. Oke, ini saya hubungkan ke terminal yang ada di PLC. Saya hubungkan ke sini, ya. Oke, saya hubungkan sebentar. Oke, sudah. Terus kemudian untuk HMI, ya, kita kemarin menggunakan RS232. Ini RS232-nya. Ini saya hubungkan ke port RS232 yang ada di sini. Jadi ini saya hubungkan ke sini. Kemudian ini ada RS232 konverternya. Ya, RS232 konverternya USB to RS232 ini saya hubungkan ke terminal yang ada di sini, USB di sini. Oke, berarti sekarang siap untuk diprogram. Nah, nanti saya tunjukkan hasilnya seperti apa. Oke, mari. Oke, sekarang mari kita gunakan software CX. Kita buka CX1. Terus kemudian kita buka dulu CX Programmer. Ya, ini kita buka CX Programmernya. Terus setelah itu, seperti biasa kita pilih New, ya, atau dari File, pilih New di sini. Oke. Kemudian kita harus memilih PLC, ya. PLC-nya ini harus kita pilih karena kita pakai CP1E. Dan selain CP1E kita perlu setting juga di sini. Yang N20 kita pilih yang N20 sesuai dengan PLC kita. Nah, nanti kalau kita memilihnya ini tidak sesuai, maka tidak akan bisa terkonek. Maka kita oke, kita oke. Nah, sekarang kita akan membuat program sederhana, yaitu dari tombol 1, ini di alamat 0, ya, ini adalah tombol 1, itu akan menghidupkan lampu 1. Ya, ini di alamat 100.00. Ini adalah lampu 1. Nah, karena kita nanti akan menggunakan HMI-nya kita masukkan, kita paralel dengan tombolnya ke alamat W0.0. Ya, ini untuk tombol 1 virtual, gitu ya. Kita klik OK. Oke, nah nanti kita akan memiliki 8. Maka ini kita copy, nah, tapi jangan lupa nanti alamatnya diganti. Kita paste di sini sampai kita punya 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, maka kita sekarang ganti yang kedua. Ini alamatnya di 01. Ini adalah tombol 2. Terus kemudian ini alamatnya di 100.01, yaitu lampu 2. Terus kemudian ini
di alamat W01 ya. Ini adalah tombol 2 virtual. Oke, terus kemudian kita ini adalah 02. Ini adalah tombol 3. Oke. Terus kemudian ini 102. Ini adalah lampu 3. Terus kemudian ini adalah W02. Ini adalah tombol 3 virtual. Ya. Nah, terus kemudian ini yang keempat. Nah, ini berarti di I03. Ini adalah tombol 4. Oke, dan seterusnya nanti sampai 8. Oke, kita sekarang menggunakan tiga tombol aja. Ini saya hapus ya, supaya nanti kita cepat. Prinsipnya nanti sama. Oke, jadi nanti kita ada 3 tombol, 3 lampu yang terhubung ke tombolnya di 02, lampunya di 102 dan seterusnya ya. Ini saya besarkan supaya nanti terlihat ya. Kita punya tombol ini, nanti tombol terhubung keluar, ini tombol 1 virtual yang ada di HMI. Oke, setelah itu kita harus download ini, maka kita koneksikan online. Terus kemudian kita download di sini. Oke, kita oke saja, kita oke, maka programnya di-download. Terus kemudian kita akan pindah PLC-nya ke run mode, gitu ya. Run mode itu kalau tidak ke run mode nanti otomatis PLC tidak akan aktif. Jadi ini nanti kalau tombolnya saya tekan, lampunya akan menyala. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, sekarang saya akan membuat dulu untuk HMI-nya. Ya, HMI-nya. Maka kita buka CX Designer. Ya, kita buka CX Designer. Nah, kita buka file new project. Nah, ini project lampu gitu ya, misalnya lampu, terus kemudian lampu 3. Terus COM settingnya ya. Ini lokasinya kita pindah ke, jadi disimpan di PC di D, ini saya simpan di D, di kuliah praktek yang ada di sini, Gesal 2024. Ini kayak oke. COM settingnya saya setting. Ya, karena nanti kita akan menggunakan HMI virtual yang ada di PLC kita. Terus kemudian ini saya pilih hostlink. Ya, tadi kita pilih serial, ini kita pilih hostlink. Terus kita oke. Kita oke. Ya. Nah, sekarang ini adalah screen kita. Kemudian kita memasukkan tombol. Maka dari function object ini on off. Tombolnya saya taruh di bawah. Ya. Ini tombol, saya copy, saya paste, nanti ada 3 tombol. Ya, supaya tadi cepat kita hanya pakai 3 tombol saja. Nah, terus kemudian lampu function object bit lamp. Ini lampunya saya buat lebih besar. Ya, saya copy, terus kemudian saya copy lagi. Oke, nah sekarang kita setting. Ini kan baru desain kita. Anda lihat kalau kita menggunakan HMI akan lebih mudah gitu ya, sehingga kita bisa mendesain tombol kita
tadi tombol pertama di alamat 0, maka ini alamat CIO yang 0. Kita kalau virtualnya kita pakai work area ya 0.0. Maka kita oke. Terus kemudian labelnya ini adalah tombol 1. Kemudian kita perbesar hurufnya. Nah, kita juga bisa memilih bentuknya ya. Bentuknya kita dari switch, di sini kita pilih yang button yang rectangle. Misalnya tombolnya pakai warna hijau. Ini oke. Kita oke. Maka ini adalah tombol 1. Ini kita perbesar tombolnya supaya terlihat tulisannya. Terus kemudian ini juga kita setting. Tadi di work area untuk tombol 2 di W0.1 ya. Ini kita oke. Terus kemudian labelnya ini adalah tombol 2. Teksnya kita perbesar ya, di center gitu ya. Terus kemudian shape-nya kita ganti juga, tadi hijau, kuning ya, misalnya gitu ya. Kita oke. Ya, ini kita perbesar juga. Oke. Terus kemudian ini tombol 3. Tadi di W02. Maka ini di work area. Work area 02. Terus kemudian labelnya ini adalah tombol 3. Teksnya kita perbesar. Oke, terus kemudian shape-nya kita pilih yang sama, tapi tadi yang sudah hijau kuning sekarang merah. Nanti lampunya juga kita sesuaikan. Oke, ini kita perbesar. Oke, ini jaraknya saya atur. Terus sekarang lampunya. Nah, lampunya ini di alamat 100.00 ya. 100.00 untuk lampu 1. Terus kemudian labelnya ini saya tulis lampu 1. Teksnya juga saya perbesar. Terus kemudian colornya kita pilih yang lamp. Nah, di sini ada lamp, ada yang rectangle lamp. Kita pilih warnanya yang sesuai, mungkin kita pilih yang bulat aja. Warnanya kuning, warnanya hijau ya, tadi untuk lampu 1. Ini kita oke ya, ini adalah lampu 1. Oke, terus kemudian lampu 2 di 100.01. Oke, ini alamat ini yang penting karena sesuai dengan koneksi di PLC. Ini adalah lampu 2. Teksnya kita perbesar. Oke. Terus kemudian color shape-nya kita ganti warna kuning. Oke. Nah, ini adalah lampu yang kedua. Oke. Sekarang lampu yang ketiga, alamatnya di 100.02 ya. Terus kemudian kita oke. Labelnya dimensinya yang 2x2, ini kita tulis lampu 3. Colornya kita pilih yang warna merah. Kita oke ya. Oke, ini kita perbesar. Nah, sekarang saya akan menghubungkan ini dengan PLC. Tadi kan programnya sudah kita download. Terus kemudian ini untuk menghubungkan PLC dari tools. Tadi ini saya cek, ini alamatnya 100.01 udah. Oke. Ini saya dari tools ke tes. Perlu kita simpan. Nah, di sini karena kita ingin terhubung ke PLC, kita perlu connect dengan PLC dan kita pilih common-nya. Ya, nanti Anda cek di common-nya di common 3 ya.
Oke, kemudian kita start. Ya. Nah, di sini kalau saya tekan tombol 1, lampu 1 menyala. Saya tekan tombol 2, lampu 2 menyala. Saya tekan tombol 3, lampu 3 menyala. Ya, ini kalau kita lihat di HMI. Nah, bagaimana kalau kita lihat di hardware yang ada di luar? Oke, mari kita lihat. Nah, sekarang kita lihat dari hardware luar. Dari tombol 1 kalau saya tekan, lampu 1 menyala. Tombol 2 saya tekan. Lampunya alamatnya ini ternyata loncat-loncat ya. Jadi kita perlu set nanti, kita cek alamatnya ya. Ini 1, 2, 3 ternyata loncat-loncat. Nanti kita perlu cek pengalamatannya ya. Jadi di sini koneksinya harus kita rubah gitu ya. Ini tombol 1, tombol 2, tombol 3 ya. Alamat lampunya menyala. Tombol 1 di-10 tadi, saya tekan lagi tombol 2 di-10, tombol 3 di-10 ya. Itu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan yang internal tanpa perlu wiring. Kita juga tadi sudah memprogram baik di PLC maupun kita program di HMI. Dan hasilnya sudah kita tunjukkan tadi secara virtual di HMI dan secara hardware di sini. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan membuat tutorial lagi bagaimana kalau kita menggunakan yang eksternal. Begitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.